Kisah di tanah Jawa, ada seorang wali besar bernama Sunan Ampel, atau dikenal juga dengan nama asli Raden Rahmat. Ia adalah salah satu wali songo, tokoh penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal bijaksana dan berwibawa. Sunan Ampel lahir di Campak, daerah yang kini menjadi bagian dari Vietnam, dan datang ke Jawa pada abad ke-15 atas perintah Raja Majapahit. Sunan Ampel tiba di Jawa bersama keluarganya, disambut oleh Raja Majapahit. Prabu Brawijaya yang juga adalah pamannya ketika tiba di wilayah Surabaya, ia memulai misinya dengan mendirikan pesantren di daerah Ampel Denta, yang kini dikenal sebagai daerah Ampel. Pesantren itu menjadi pusat pembelajaran Islam yang ramai didatangi oleh murid-murid dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk beberapa tokoh yang kelak juga menjadi wali songo. Salah satu pendekatan Sunan Ampel dalam mengajarkan Islam adalah dengan tidak langsung menghilangkan kebiasaan atau budaya setempat, melainkan mengubahnya secara perlahan agar sesuai dengan ajaran Islam. Ia terkenal dengan ajaran Moh Limo, sebuah nasihat moral yang melarang 5 perilaku buruk: moh main atau tidak berjudi, moh madat atau tidak menghisap candu, moh minum atau tidak meminum minuman keras, moh maling atau tidak mencuri, dan moh madon tidak berzina. Dengan nasihat ini, Sunan Ampel menambahkan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah dipahami masyarakat Jawa. Ada juga cerita mengenai bagaimana Sunan Ampel mendamaikan berbagai konflik. Suatu ketika ada perselisihan antara dua kelompok di desa yang berdekatan dengan Ampel Denta. Alih-alih menggunakan kekerasan, Sunan Ampel mengajak kedua kelompok untuk berdialog dan memahami pandangan masing-masing. Pendekatannya berhasil dan desa tersebut menjadi damai kembali. Hal ini menunjukkan betapa Sunan Ampel sangat menghargai perdamaian dan dialog dalam menyelesaikan masalah. Salah satu kisah legendaris lainnya adalah tentang murid-murid Sunan Ampel yang kelak menjadi bagian dari wali songo, seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel mengajarkan mereka dengan penuh kesabaran, menyampaikan bahwa menyebarkan Islam tidak harus dengan kekerasan, tetapi dengan ketulusan hati dan kedekatan pada masyarakat. Murid-muridnya mewarisi cara bijaksana dan penuh kasih sayang yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Surabaya. Hingga kini makamnya di Masjid Ampel sering dikunjungi para peziarah yang ingin mengenang dan memohon berkah dari salah satu penyebar agama Islam terbesar di tanah Jawa ini. Setelah wafatnya Sunan Ampel, pengaruh ajaran dan teladannya masih terus terasa, terutama di kalangan murid-muridnya yang tersebar di seluruh Jawa. Murid-murid ini melanjutkan perjuangan gurunya dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut dan penuh toleransi, sejalan dengan ajaran yang mereka dapatkan dari Sunan Ampel. Di antara murid-muridnya yang paling berpengaruh adalah Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Sunan Bonang yang juga adalah putra Sunan Ampel dikenal karena pendekatannya yang unik, yaitu menggunakan seni dan musik untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Ia menciptakan tembang-tembang atau lagu-lagu Jawa dengan lirik yang mengandung nilai-nilai Islam, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu karya terkenal Sunan Bonang adalah tembang Tombo Ati yang hingga kini masih sering diperdengarkan. Sunan Giri juga menjadi tokoh yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa. Murid Sunan Ampel ini mendirikan pesantren di Gresik dan dikenal dengan ketegasan serta kewibawaannya. Sunan Giri tidak hanya mendidik santri-santrinya, tetapi juga memberikan perhatian pada pembangunan sosial dan pendidikan masyarakat. Berkat perannya, daerah Gresik menjadi pusat keislaman yang berpengaruh di Nusantara. Murid lainnya Sunan Derajat,
yang juga merupakan putra Sunan Ampel, dikenal sebagai wali yang memiliki kepedulian besar terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim. Ia mengajarkan pentingnya nilai kasih sayang dalam Islam, mengajak masyarakat untuk saling peduli dan menghapus ketimpangan sosial. Sunan Derajat bahkan dikenal dengan ajaran wirang ruang atau berempati dan peduli, yang menekankan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung. Legenda Sunan Ampel juga diiringi kisah tentang syahadat takin, yaitu doa yang diyakini diajarkan oleh Sunan Ampel untuk mengusir kejahatan dan mendatangkan keberkahan. Doa ini disebarkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat Jawa dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Masyarakat Jawa juga mengenang ajaran Muhlimo yang dikenalkan Sunan Ampel untuk menjaga moral dan kebersihan jiwa mereka. Dengan semua pengaruh yang ditinggalkannya, Sunan Ampel dikenang sebagai sosok wali yang tidak hanya membawa ajaran baru, tetapi juga menghargai kearifan lokal. Pendekatannya yang halus dan penuh pengertian membuat Islam berkembang pesat di Jawa dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa paksaan. Hingga kini warisan Sunan Ampel terus dijaga dalam tradisi ajaran moral dan budaya masyarakat Jawa yang tetap menghormati dan mengapresiasi nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta cinta kasih yang diajarkannya. Kisah Sunan Ampel menjadi bukti nyata bahwa kebaikan dan ketulusan adalah jalan yang paling kuat untuk mengubah hati manusia dan menciptakan perubahan yang bermakna di dunia.